Ada satu pertanyaan yang jarang berani kita ajukan dalam perjalanan batin. Jika aku merasa telah lenyap, siapa yang sedang merasa? Dan jika pengalaman itu terasa indah, siapa yang sedang menikmatinya? Pertanyaan ini bukan untuk menguji siapapun, melainkan untuk menjaga langkah agar tidak berhenti terlalu cepat. Banyak orang berhenti berjalan, bukan karena salah jalan, tetapi karena merasa sudah tiba. Dan saat ini, kita akan merenung bersama tentang satu persimpangan halus yang sering luput disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hening, salam sadar, dari Lentera Spiritual Inspirasi. Semoga saat ini, Allah menuntun hati kita, dalam kejernihan dan kerendahan, tanpa tergesa merasa telah sampai. Dengarkan perlahan, bukan untuk dipercaya, melainkan untuk direnungkan. Mari kita mulai pada materi tentang kesadaran yang terasa benar, namun belum tuntas. Dalam pembahasan spiritual, ada satu hal yang perlu dijaga. Perbedaan antara pengalaman dan kedalaman. Tidak semua yang terasa dalam berarti telah sampai, dan tidak semua yang hening berarti telah selesai. Karena rasa, setenang apapun, tetaplah rasa, dan rasa masih memiliki pemilik. Selanjutnya, bagaimana memahami fana secara edukatif? Dalam tradisi tasawuf, fana sering dipahami sebagai proses melemahnya ego dan menipisnya rasa kepemilikan diri. Namun pemahaman ini perlu kehati-hatian, karena dalam praktiknya, fana bisa berhenti pada dua lapisan yang berbeda. Fana pada rasa dan fana pada diri, dan perbedaan keduanya sangat menentukan arah perjalanan. Apa maksud fana fi rasa? Yaitu tenang yang masih ada pemilik. Fana firasa adalah kondisi ketika batin terasa hening, emosi melunak, dan pikiran tidak lagi riuh. Ini adalah fase yang wajar, bahkan seringkali diperlukan, namun penting dipahami. Di fase ini, masih ada aku yang mengalami. Masih ada, aku merasa damai, aku merasa ringan, aku merasa dekat, dan selama masih ada yang berkata, aku, perjalanan belum berakhir. Mengapa banyak orang berhenti di sini? Karena fana firasa memberi kenyamanan. Ia tidak menyakitkan, ia tidak menuntut, ia terasa seperti rumah. Namun rumah bukanlah tujuan akhir. Ketika seseorang berhenti di sini, bukan karena salah, melainkan karena merasa cukup, dan rasa cukup bisa menjadi hijab jika tidak disadari. Mari kita renungkan perlahan. Jika lenyap masih bisa dirasakan, maka masih ada yang merasakan. Kalimat ini bukan vonis, bukan penilaian, melainkan cermin lembut. Ia tidak meniadakan pengalaman, hanya menempatkannya di posisi yang tepat. Apa yang dimaksud fana fi naf, yaitu gugurnya rasa memiliki diri. Fana fi naf bukanlah pengalaman emosional. Ia tidak dramatis, tidak menimbulkan sensasi khusus, bahkan sering tidak disadari. Karena yang melemah bukan rasa, melainkan klaim atas diri. Tidak ada lagi dorongan untuk merasa istimewa. Tidak ada kebutuhan untuk mengumumkan pencapaian. Ada pertanyaan, mengapa fana fi naf tidak menarik secara ego? Karena ego hidup dari cerita, dan fana fi naf tidak menyediakan cerita. Ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dijadikan identitas. Justru karena itulah ia sering dilewatkan. Mari kita masuk pada materi baka, yaitu kehadiran yang tenang dan biasa. Baka bukan fase yang diumumkan. Ia hadir sebagai kestabilan akhlak, kesederhanaan sikap, dan kepatuhan tanpa kebisingan batin. Tidak terlihat tinggi,
tidak terdengar dalam, namun terasa pantas. Inilah tanda-tanda baka. Baka sering hadir, tanpa disadari oleh pelakunya, namun terasa oleh sekitarnya. Tidak sibuk membicarakan diri, tidak tergesa mengoreksi orang, tidak merasa paling memahami, tidak menjadikan spiritualitas sebagai identitas. Dan yang paling halus, tidak merasa perlu disebut apapun. Topik selanjutnya adalah menjaga kerendahan dalam perjalanan. Tasawuf bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan hadir di dunia, tanpa dikuasai oleh rasa memiliki. Ia tidak menghapus syariat, tidak meremehkan adab, dan tidak melahirkan klaim ketinggian. Justru semakin dalam, semakin sederhana. Jika saat ini, engkau tidak merasakan apa-apa, tidak merasa fana, tidak merasa dekat, tidak merasa jauh, jangan cemas. Bisa jadi, Allah sedang mengajarkanmu, berjalan tanpa sandaran rasa, karena perjalanan yang paling aman, bukan yang terasa tinggi, melainkan yang tidak kehilangan adab. Jika lentera ini menemani langkah batinmu, boleh dibagikan, agar lebih banyak jiwa berjalan dengan tenang, tanpa tergesa merasa telah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.